Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi pesepeda rekreasi, tujuan utama bersepeda adalah untuk kebugaran dan kesenangan. Ketika bersepeda, badan menjadi lebih bugar, tetapi tidak membuat badan pegal-pegal, dan suasana hati menjadi lebih bahagia. Kebugaran bagi pesepeda rekreasi lebih kepada peningkatan kesehatan kardiovaskular. Untuk mencapai tujuan tersebut, di samping perlengkapan dan teknik bersepeda, kita juga harus memperhatikan batasan yang kita miliki. Bersepeda melampaui kemampuan fisik bukan hanya bersepeda menjadi tidak menyenangkan, tetapi juga bisa membuat badan pegal, bahkan cedera. Nah, apa saja batasan-batasan yang dimiliki oleh pesepeda rekreasi? Dan bagaimana cara bersepeda yang baik agar tujuan bersepeda tercapai? Mari kita bahas. Daya ambang batas. Sebagus apapun sepeda kita, bukan faktor utama yang menentukan kita bisa menaklukkan jalur bersepeda tertentu atau mencapai kecepatan tertentu. Faktor utama yang menentukan kecepatan atau kemampuan menghadapi tanjakan adalah power atau daya yang bisa kita kerahkan untuk memutar pedal. Daya ambang batas ini, atau yang biasa dikenal dengan Functional Threshold Power atau FTP, tidak sama untuk setiap orang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah usia. Dari berbagai sumber, daya ambang batas pesepeda rekreasi berkisar antara 90 sampai 200 watt. Dimulai dari 120 watt untuk pesepeda berusia 18 tahun, kemudian meningkat hingga mencapai puncaknya pada usia 30 hingga 35 tahun dengan FTP sebesar 200 watt. Kemudian menurun lagi hingga 90 watt seiring bertambahnya usia. FTP ini mencerminkan batasan teratas yang bisa dicapai pesepeda rekreasi, sehingga bersepeda bisa lebih nyaman dan lebih bugar. Bersepeda aerobik. Untuk meningkatkan kesehatan sistem kardiovaskular kita, cara bersepeda yang paling efektif adalah bersepeda aerobik. Bersepeda aerobik adalah bersepeda dengan intensitas rendah hingga sedang. Banyak informasi yang berbeda tentang ukuran yang diterapkan untuk intensitas sedang. Tetapi pada intinya, bersepeda dengan intensitas sedang adalah mengayuh sepeda di mana kita masih bisa bernafas, tidak terlalu keras, dan mampu melakukan percakapan yang sangat sederhana dengan orang lain. Bila pengukuran menggunakan detak jantung, maka bersepeda aerobik adalah bersepeda dengan detak jantung tidak melampaui 84% dari detak jantung maksimum. Dan bila berdasarkan FTP, daya yang kita kerahkan tidak melampaui 90% FTP kita. Misalnya pesepeda di kelompok usia 40 hingga 45 tahun yang memiliki rata-rata FTP 160 watt, maka bersepeda aerobik adalah bersepeda dengan daya tidak melampaui 144 watt atau kecepatan sepeda tidak lebih dari 26,5 km per jam. Kecepatan yang bisa diraih oleh pesepeda bergantung kepada power yang dikerahkannya. Maka dapat kita pahami, pesepeda dengan FTP yang tinggi, misalnya di kelompok usia 30 hingga 35 tahun, akan memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan pesepeda yang berusia 40 hingga 45 tahun. Walaupun ada pengecualian, yaitu pesepeda yang terlatih secara rutin. Mereka bisa mempertahankan FTP yang tinggi, bahkan melampaui FTP rata-rata di kelompok usianya. Dari hasil perhitungan berdasarkan data FTP, kecepatan rata-rata pesepeda rekreasi pada puncak dayanya di jalan datar berkisar antara 22 hingga 30 km per jam. Walaupun berat total turut mempengaruhi kecepatan, tetapi perubahannya tidak terlalu signifikan. Hanya dalam kisaran 1 hingga 2 km per jam, naik maupun turun. Nah, kecepatan untuk bersepeda aerobik maksimal menggunakan 90% dari FTP kita. Berdasarkan perhitungan, kecepatan bersepeda aerobik
berkisar antara 21 hingga 29 km per jam berdasarkan kelompok umur. Harap diperhatikan, bersepeda aerobik mengandalkan kecepatan putaran pedal. Nah, bila kita hanya berpatokan kepada kecepatan, tetapi kayuhan pedal lambat, hasil yang dicapai tidak optimal. Pilihan cadence dan gear inch. Bersepeda aerobik lebih fokus kepada gerakan yang berulang dan cepat, sehingga bersepeda aerobik lebih mengandalkan perputaran pedal yang tinggi atau cadence tinggi. Bagi yang sudah terlatih, memutar pedal 90 hingga 100 putaran per menit sudah terbiasa. Tetapi bagi pesepeda rekreasi, cadence tersebut termasuk tinggi. Untuk pesepeda rekreasi, biasanya cadence yang realistis adalah 80 hingga 90 rpm. Bila kita ingin mempertahankan bersepeda di zona aerobik 90% dari FTP dengan cadence 80 hingga 90 rpm, maka kita harus mengatur gear inch yang sesuai. Dari hasil perhitungan, gear inch untuk bersepeda aerobik berkisar antara 1,46 hingga 1,99 untuk 80 rpm dan 1,3 hingga 1,77 untuk 90 rpm. Semakin kecil gear inch dan kecepatan masih dalam rentang 90% FTP, semakin baik. Artinya cadence yang digunakan adalah cadence tinggi. Tetapi bila putaran pedal rendah, walaupun kecepatan di rentang aerobik, hasilnya tidak optimal. Karena bisa dipastikan, sepeda dikayuh dengan torsi yang tinggi, yang lebih membebani otot. Kondisi bersepeda seperti inilah yang membuat kita pegal-pegal, walaupun kecepatan sepeda tidak tinggi. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.